Jika kalian mengharapkan isi film ini tentang sebatas hubungan percintaan di atas kasur, kalian salah channel. Mungkin tempat kalian di suara perokok. Kalian bakal tahu kenapa thumbnailnya begitu setelah nonton habis video berikut ini. Jangan di skip ya sobat rebahan. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari All the Bright Place. Bercerita tentang dua sahabat yang mengalami traumatik mendalam atas kejadian masa lalu mereka. Penasaran? Yuk langsung kita bahas. Di adegan pertama diperlihatkan Vince yang diperankan oleh Justice Smith sedang berolahraga mengelilingi komplek rumahnya. Dan tiba-tiba di sembarang jembatan dia melihat seorang wanita yang berdiri di atas jembatan tersebut yang bernama Violet, diperankan oleh Elle Fanning. Menandakan dia ingin mengakhiri hidupnya dengan sengaja. Vince mengajaknya bicara, namun Violet menyuruhnya pergi. Just go! Tanpa diduga, Vince naik ke ujung jembatan dan memperlihatkan kalau dia bisa berdiri dengan satu kakinya. Stop! Stop! Violet berteriak takut kalau dia jatuh. Vince pun tersenyum lalu mengajak Violet untuk turun dari atas jembatan. Di scene berikutnya, di lain hari, tampak Violet sedang berjalan di lorong sekolahnya. Dia berbicara kepada salah satu siswa di sana, dan tanpa sengaja dia melihat Vince yang berjalan melewatinya sambil tersenyum. Sepertinya Vince menjumpai guru BP di sekolahnya, botak lagi. Jadi ingat Johnny Sins. Guru tersebut yang bernama Robert menanyakan kenapa dia tidak masuk sekolah, sudah 2 minggu lebih. Tapi Vince malah menjawabnya dengan bercanda. Dia bilang neneknya telah meninggal, padahal Robert sudah tahu alasannya tersebut. Vince bilang, ini keajaiban sehingga neneknya meninggal sudah 5 kali. Robert bilang, kita tidak banyak menuntut, kau cukup hadir. Vince pun berkata, jika aku mengacau, aku bakal keluar dari sekolah ini. Violet sedang makan di kantin dengan temannya tadi, ternyata namanya Amanda. Datang seorang pria menanyakan, apa kau datang ke pestanya Amanda? Masih di kantin yang sama, Vince juga makan bersama teman-temannya. Temannya mengajak ngobrol Vince, namun Vince terpaku melihat Violet. Teman wanitanya menanyakan apa yang dia lihat. Vince berkata dia hanya melihat kecemasan yang dialami remaja sambil menjelaskan dia itu Violet. Kemudian dia bertanya, kakaknya meninggal bukan? Dijawab iya oleh teman-temannya. Namun temannya heran, kenapa dia menanyakan itu? Mereka merasa heran, Vince tertarik kepada Violet. Setelah pulang sekolah di rumah Vince, dia berbincang dengan saudaranya dan menanyakan di mana ibunya. Ternyata ibunya pergi keluar kota untuk menjalankan bisnis. Akhirnya, saudaranya pun pergi dari rumah. Di lain tempat di rumah Violet, di meja makan, ayahnya sedang mengobrol kepada Violet. Tapi, dengan tatapan kosong, dia enggan menjawab nasihat dari ayahnya. Ibunya datang dengan membawa kue. Bukannya senang, Violet pergi begitu saja tanpa pamit. Menurutku terlihat banget dia mengalami trauma yang mendalam. Pindah ke kamar Vince. Vince menuliskan catatan memo dan menempelkannya di dinding. Terlihat juga banyak sekali memo yang terpajang di sana. Dia membuka Google dan mencari nama lengkap Violet. Kalian tahu, yang keluar justru berita tentang kecelakaan yang dialami kakaknya Violet. Mengetahui lokasi kejadian kecelakaan, Vince langsung bergegas ke sana. Ternyata, lorong dari jembatan yang di awal tadi adalah lokasi kecelakaan tersebut. Dan tertulis, mengemudilah dengan hati-hati Eleanor Markey. Besoknya, di kelas, guru memberikan PR kepada siswanya untuk menulis 2 atau lebih keajaiban di Indiana, yaitu kota mereka. Mereka harus menjelaskan betapa pentingnya tempat itu bagi mereka dan Indiana. Selanjutnya, Violet datang terlambat. Dia menjatuhkan semua buku yang dia pegang. Lalu, apa yang dilakukan Vince? Okay. What just happened? Violet melihat Vince dan tersenyum. Film ini sudah berjalan 13 menit dan ini pertama kalinya Violet diperlihatkan senyum. Sehabis kelas, Vince menjumpai Violet dan mengajak bicara, namun Violet cuek kepadanya. Vince menempelkan memonya dan bertuliskan, dia tersenyum kepadaku. Violet curhat kepada mamanya tentang tugasnya.
dan mamanya menyuruh Violet pergi bersama teman-temannya karena sudah lama dia tidak pergi keluar. Ternyata dia pergi ke pesta Amanda. Sepertinya Vince sedang meditasi di dalam air. Aku juga pernah gini, tapi di dalam bak mandi sih. Kalau kalian lanjut di rumah Amanda, Violet didatangi pria mengajaknya keluar rumah. Tapi Violet tidak mau. Pria itu menanyakan sampai kapan dia akan seperti ini, kapan dia akan melupakan kejadian itu. Mendengar itu, Violet cabut langsung pulang. Vince memberi pesan DM kepada Violet. Dia bilang kalau dia melihat ini, Violet pasti masih hidup. Tolong hubungi aku, katanya. Violet menelepon dan menyuruh Vince menghapusnya. Kenapa kau melakukan itu? Kata Violet dengan nada amarah. Vince mau membicarakan tentang kejadian di jembatan. Vince bilang, aku rasa kita tidak bisa melewati masa sulit itu lagi. Vio membalas dengan quote yang sudah ada di memo dinding Vin. Lalu Vin meminta untuk menemuinya. Ternyata Violet memperbolehkannya. Sambil berjalan, Vin cerita kalau dia mencari Violet di Google dan dia menanyakan tentang website yang dibuat Violet bersama kakaknya. Violet tidak terbuka sama sekali. Vince akhirnya mengganti topik. Ternyata Violet anak pindahan dari California ke India. To the point, Vince membicarakan tentang kejadian di jembatan dan Violet menjawab dia tidak berniat untuk bunuh diri. Violet tanpa sadar terbuka. Apa yang kau mau, kata Violet. Vince hanya mau mereka menjadi rekan proyek PR mereka. Dan ya, Vince menyuruh Violet seharusnya harus berpergian. Karena ada tempat yang harus dilihat. Karena tempat terkecil pun bahkan memiliki arti. 2 tempat saja. Kalau kau ketagihan ya nggak apa-apa, kata Vince. Setelah berupaya membujuknya, akhirnya Violet mau untuk mengerjakan tugas bersamanya. Mereka pun akhirnya pergi ke suatu tempat, ke tempat yang tak pernah tersentuh oleh siapapun. Dan ternyata tempat itu adalah, ya, tempat tertinggi di Indiana. Violet heran, dan Vince lompat ke batunya menyuruh untuk Violet bergabung dengannya agar melihat pemandangan yang indah dari atas batu ini. Violet agak kesal saat melihat pemandangan tempat tertinggi di Indiana, tapi dengan tertawa kecil menandakan omongannya hanyalah sebatas guyonan. Setelah itu, Vince memberikan barang kepada Violet dan menanamnya ke tanah. Setelah pulang di rumah masing-masing, mereka saling bertukar chat dan tiba-tiba Vince datang ke rumah Violet mengajaknya keluar, padahal itu sudah larut malam. Lihat senyumnya Violet. Akhirnya Violet mau keluar. Mereka sampai di gedung kosong yang sudah lama tak ditempati. Di sana terlihat lukisan dinding yang bertuliskan "Sebelum aku mati", dan di bawahnya ada tulisan "Sebelum aku mati, aku ingin". Vince menulis "Sebelum aku mati, aku akan tetap terjaga". Gantian, Violet menuliskan "lebih berani". Artinya, Violet ingin lebih berani sebelum ia mati nanti. Kalau kalian sebelum mati akan melakukan apa? Tulis di kolom komentar ya.